Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Selamat bergabung di Suara Kebebasan. Eh, Edisi sore ini kita akan ngobrolin soal membangun kebebasan ekonomi dari desa. Hari ini kita sudah ditemani oleh Mas Muhammad Rinci Takwa. Bang Rinci ini Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial di salah satu desa di Blitar. Desa apa, Bang? Sorry, kelurahan ya? Ya, Kelurahan Kamulan, Kelurahan Kamulan. Kamulan. Ah iya betul, Kelurahan Kamulan. Dan juga Mas Putu Rusta Adijaya, peneliti ekonomi dari Indonesian Institute Center for Public Policy Research. Eh Mungkin untuk memulai, Forum Kebebasan sendiri merupakan inisiatif kami dari Suara Kebebasan, untuk mendorong pendidikan, edukasi, dan juga kampanye terkait kebebasan ekonomi, kebebasan sipil, dan pendidikan politik ya secara umum kepada masyarakat luas melalui kerja-kerja aktivisme digital dan kolaborasi. Nah, hari ini kita akan ngomongin desa. Ini topik yang saya rasa jarang sekali dibahas gitu, karena ketika kita ngomongin ekonomi, ketika kita ngomongin pembangunan, itu biarkan yang diomongin soal kota, soal makro, soal APBN, soal negara, dan lain-lain. Padahal semua hal besar ini kan fondasinya dari desa gitu atau kelurahan yang berada di paling bawah yang selama ini menopang perekonomian Indonesia gitu. Namun sebelum mulai mungkin aku mau colek-colek Kak Velia Primaresti. Kak Velia adalah manajer riset dan program di Indonesian Institute. Mungkin boleh Kak opening pidato speech-nya Kak, Pidato nggak beri tuh? kami pencerahan gitu sebelum memulai ini biar nggak shock gitu. Tiba-tiba apa nih angka-angka gitu. Oke, terima kasih Iman dan teman-teman yang sudah bergabung. Halo Mas Rinci ya, salam kenal Mas. Sebelumnya mungkin untuk memperkenalkan di Indonesian Institute juga, jadi kami adalah lembaga penelitian yang berbasis di Menteng, Jakarta Pusat, teman-teman. Kebetulan kami mengerjakan isu-isu yang mirip-mirip gitu ya dengan teman-teman SFL, yaitu isu-isu seputar kebebasan, apa namanya, human rights gitu ya, dan juga tentang tata kelola pemerintahan yang baik begitu. Nah, topik pada malam hari ini tuh cukup penting gitu ya, karena kita tentunya juga harus mendorong kebebasan ekonomi di desa gitu. Tadi kalau Iman bilang desa itu adalah tingkatan paling atau penopang lah ya, penopang perekonomian negara gitu secara umum. Dan mungkin nanti juga Mas Putu akan menjelaskan gitu konteks kebebasan ekonomi itu apa sih? Karena mungkin kalau kita sebagai orang Indonesia mendengar kebebasan ekonomi itu kayaknya sesuatu yang sangat mengerikan gitu ya. Kayak apa nih bebas-bebas gitu kan? Kok kayak orang yang nggak punya aturan gitu. Padahal kan nggak seperti itu gitu. Nah, berkaitan dengan topik ini juga teman-teman, kami di Indonesian Institute juga sedang menulis kajian tengah tahun yang kebetulan juga mengkaji soal Koperasi Desa Merah Putih begitu. Nah, nanti hasilnya akan kami diseminasikan sekitar bulan Juli gitu ya, Juni atau Juli. Untuk teman-teman yang penasaran mungkin dengan hasilnya bisa langsung cek di Instagram kami ada di indonesian.institute. Mungkin itu aja Iman dari saya. Selamat berdiskusi teman-teman dan semoga seru begitu. Saya juga sekalian pamit undur diri. Guys. Selamat malam semuanya. Oke, thank you Thank Kak you, Bu Velia. Manager. Oke, mungkin itu tadi ya benar sekali bahwa ada banyak sekali isu soal desa hari ini, termasuk Koperasi Desa Merah Putih. Kita tunggu diseminasi risetnya di Indonesian Institute. Siapa tahu nanti bisa membantu mencerahkan teman-teman juga yang ada di desa, yang ada di kelurahan gitu terkait perekonomian dan dampak Koperasi Merah Putih gitu. Mungkin kita mulai aja kali ya untuk yang pertama. Mungkin kita bisa mulai dari Bang Rinci dulu untuk menjelaskan pemaparannya. Mungkin Atiyah boleh bantu di share screen. Kok hilang? Oke, the stage is yours, Mas Rinci. Oke, terima kasih Kak Iman. Eh,
Nggak afdal kalau nggak salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama kali terima kasih Kak Iman, ini apa managing editor Suara Kebebasan ya, telah memberikan kesempatan untuk saya ikut berdiskusi dalam forum yang luar biasa ini Kak Iman. Memang perlu, saya pikir memang kita perlu lebih banyak ada forum-forum seperti ini, tidak masalah besar atau kecilnya. Justru kalau kecil ininya malah malah nanti saya berharap akan ada banyak diskusi gitu ya Kak Iman ya, kalau sehingga tertampung semua gitu. Mungkin apa namanya, unek-uneknya dari peserta, terus kemudian aspirasi yang seperti apa, malah bisa tertampung semua dan semakin mengalir. Nggak masalah itu masalah besar atau kecilnya, tapi konsistensi dari Kak Iman dalam menggerakkan hal-hal yang seperti ini luar biasa. Saya acungi jempol Kak Iman. Keep going ya. Salam kenal juga untuk Kak Putu Busta Adijaya, peneliti ekonomi di Indonesian Institute Center for Public Policy Research. Luar biasa ini. Keren ya kata namanya ya Kak. Dan memang sekeren itu saya pikir tadi yang disampaikan oleh Kak Velia terkait profil singkatnya di Indonesian Institute, dan kami sangat butuh itu Kak, apa namanya, kajian-kajian dari profesional, dari para peneliti itu sangat dibutuhkan, karena tadi yang seperti saya katakan, kalau kita di lapangan itu tanpa berbekal ilmu itu akan semakin banyak ininya apa, kalau orang Jawa bilangnya kesandungnya gitu Kak, semakin banyak terpelosoknya, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang seharusnya itu tidak terjadi apabila kita mengetahui teorinya begitu. Dan terima kasih juga untuk para peserta. Ada beberapa yang saya kenal. Saya berharap nanti kita diskusi ya di akhir sesi. Saya juga mengapresiasi sekali. Mudah-mudahan diskusi ini akan memberikan uh, insight baru yang bisa diaplikasikan setelah sesi ini selesai. Kan kita nggak tahu ya Kak Iman ya, di mana dan kapan datangnya hidayah itu. Bisa jadi di kegiatan-kegiatan yang memang kita intensional mengikutinya, bisa jadi hal-hal yang sepele yang cuman sekilas lalu. Justru di situ datang hikmah atau insight yang membekas itu bisa sangat mungkin. Oke, nah pada kali ini, oke slide selanjutnya. Boleh slide selanjutnya Kak Atiyah ya. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, mohon izin nih Kak Iman sama Kak Putu, ada beberapa disclaimer yang perlu saya sampaikan, dan nanti bisa banget dikoreksi oleh peserta. Ada mohon izin, ada Mbak Tutut, ini rekan saya juga ini Kak Iman di ini kelurahan. Beliau ini luar biasa proaktif dan daya eksplorasinya luar biasa. Nanti boleh dikoreksi juga jika ada yang salah. Nah, disclaimer yang pertama adalah desa dan kelurahan itu berbeda. Mungkin secara karakteristik, secara sosial perekonomiannya itu mirip memang, uh, budaya, terus kemudian apa namanya, profilnya itu mirip-mirip, tetapi secara pengelolaan keuangannya, pengelolaan mulai dari pengelolaan, perencanaan, sampai ke pengawasannya juga itu bisa dikatakan berbeda. Kalau kita katakan kalau di desa itu mereka daerah otonom sendiri gitu, teman-teman. Jadi misal kepala desa itu dipilih warganya sendiri, terus kemudian perangkatnya dipilih warganya sendiri, pengelolaan dana desa pun juga mereka lebih independen. Berbeda dengan kelurahan. Kalau di kelurahan itu kita bahasanya unit dari perangkat daerah kecamatan. Kecamatan adalah unit, adalah perangkat daerah dari pemerintah kabupaten. Jadi tegak lurus kita itu Kak, termasuk perangkatnya, termasuk lurah, termasuk anggarannya itu lebih rigid. Jadi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan itu lebih rigid daripada di desa. Tetapi memang karakteristik sosial perekonominya mirip. Eh, saya pikir nanti di bagian tantangan, peluang, strategi yang mungkin akan kita bahas, itu tidak menjadi soal apakah pengelolaan antara desa dan kelurahan. Kalaupun nanti POV saya lebih ke kelurahan, mungkin tidak bisa dipukul rata dengan yang di desa. Itu disclaimer pertama. Yang kedua, disclaimer kedua adalah saya mewakili dalam kapasitas saya adalah ini kasih pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial di Kelurahan Kamulan. Nah, sebatas itu
kapasitas saya berbicara ya Kak Iman. Jadi nanti kalau semisal ada keplesetnya lidah saya gitu ke apa namanya, ke opini-opini yang nyerempet jurang gitu terkait pemerintahan, itu adalah interpretasi saya sendiri. Jadi bukan statement yang bisa dikutip dari pemerintah gitu ya. Jadi seopini-opininya saya mungkin saya kira keberadaan saya di pemerintahan, kedekatan saya di pemerintahan, mungkin opini saya sebagian besarnya benar mungkin gitu ya. Meskipun masih juga opini. Selanjutnya boleh Kak Atia. Oke, di slide selanjutnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang demografi ekonomi di Kelurahan Kamulan. Nah ini profil ekonomi. Sebagian besar di Kelurahan Kamulan itu 17% wira swasta. Itu kecil ya hitungannya, itu 17%. 31% pendidikan terakhirnya adalah SD. Kemudian hampir separuh luas wilayah Kamulan itu merupakan area tanggul yang dimanfaatkan untuk pertanian. Nah ini khas banget ya daerah-daerah tradisionalnya. Jadi akan sangat kontras apabila teman-teman membandingkannya dengan demografi di wilayah perkotaan. Nah, kalau kita melihat posisi pemberdayaan kewirausahaannya, itu memang bukan isu yang menarik atau seksi di Kelurahan Kamulan ya, karena sebagian besarnya adalah petani. Tetapi memang seperti itulah harusnya negara gitu ya, Kak Iman. Apa namanya? Jadi pertumbuhan ekonomi yang inklusif itu merangkul semua minat dari warganya. Tidak kok hanya karena wira swastanya sedikit terus kemudian diabaikan dalam pembangunan, itu kan juga bukan hal yang benar ya. Jadi setiap warga memiliki kebebasan untuk memilih jalur perekonomian mana yang ia pilih dan berhak untuk dapat dilayani oleh negara. Sesedikit apapun persentasenya di dalam wilayah tersebut. Itu yang saya pikir prinsip pelayanan publiknya pemerintahan di no one left behind. Jadi setiap orang dengan pilihannya itu difasilitasi oleh negara. Begitupun juga dengan kewirausahaan ini, meskipun 17% yang sekarang ya existingnya 17%, tetap mereka berhak untuk mendapatkan pelayanan dari kita. Nah, sebelum saya membahas lebih jauh ke dalam tantangan, peluang, dan strategi yang sebagian besar nanti akan saya bahas. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan 3 level paradigma dalam kita melihat perekonomian gitu ya. Jadi yang pertama ada paradigma konservatif, ada paradigma naif, dan paradigma kritis. Paradigma konservatif itu melihat perekonomian seseorang itu merupakan nasib atau garis takdir dari Tuhan Yang Maha Esa gitu. Jadi diterima saja gitu. Itu adalah paradigma konservatif. Ekonomi seseorang adalah nasib. Sehingga instrumen untuk kita melakukan intervensi itu adalah memberikan bantuan sosial tunai contohnya gitu. Dikasih bahan pokok gitu. Jadi itu adalah teknik-teknik intervensi untuk paradigma seperti ini. Kemudian ada yang kedua, paradigma naif, itu melihat kondisi ekonomi seseorang itu berdasarkan usahanya sendiri. Jadi kalau dia miskin ya memang dia kurang kerja keras gitu. Kalau dia kaya berarti memang dianya punya skill, dia punya pengalaman, punya cara kerja yang bagus. Nah, intervensi bantuan untuk paradigma yang seperti ini itu contohnya adalah memberikan pelatihan kerja, memberikan pendampingan keterampilan. Itu adalah beberapa intervensi yang diberikan dalam menggunakan paradigma naif ini, di mana kondisi ekonomi itu ditentukan oleh pribadinya. Begitu. Kemudian ada juga yang terakhir paradigma kritis. Paradigma kritis ini melihat kondisi ekonomi itu disebabkan atau sangat dipengaruhi oleh sistem atau struktur pemerintahan. Jadi instrumennya nih contohnya kita sering ya mendengar ini kemiskinan struktural kayak gitu. Nah itu adalah salah satu imbas dari paradigma kritis ini. Jadi mereka menganggap
kita sudah kerja 7 hari 24 jam, kita sudah banting tulang dan lain sebagainya, tapi kok nggak kaya-kaya juga gitu. Ini bukan salah kita sudah kerja keras. Ini adalah sistem yang memang keliru. Nah, ini adalah paradigma kritis. Nah, intervensi yang digunakan dalam paradigma ini semisal adalah perjuangan dalam mendapatkan upah buruh yang layak, perjuangan untuk mendapatkan hak tenaga kerja yang layak dan lain sebagainya. Itu adalah intervensi-intervensi yang didasari oleh paradigma kritis. Nah, mungkin dari teman-teman bisa melihat nih perannya kelurahan itu di mana di antara intervensi-intervensi dalam paradigma konservatif, naif, atau kritis. Nah, di antara tiga itu, di mana nih kita bermain ini orang-orang kelurahan? Karena kalau kita salah paradigma bisa masuk jurang gitu ya. Contohnya ini paradigma kritis. Perangkat kelurahan itu tidak selayaknya intervensi ke paradigma kritis. Contohnya ya kayak gitu tadi, mengkritisi UMK semisal hak-hak tenaga kerja, karena ASN di kelurahan itu adalah perpanjangan tangan dari dinas-dinas di atasnya, kemudian ke kementerian-kementerian yang ada di pusat. Itu adalah perpanjangan tangan atau pelaksana kebijakan. Nah, mungkin nanti ini Kak Putu akan bahas lebih banyak ini. Seabsurd apapun kebijakan di pusat, ya harus dilaksanakan gitu. Jadi di kelurahan tidak ada kata tidak gitu. Jadi apapun program prioritasnya pusat maupun daerah ya, itu harus turut mensukseskan. Nah, jadi tidak cocok ini kalau kelurahan bergerak di intervensi dengan menggunakan paradigma kritis. Nah, yang paling bisa ada juga paradigma konservatif di mana kondisi ekonomi, wirausahaan dan lain sebagainya itu dibantu dengan bantuan sosial, bantuan tunai semacam itu akan sangat memberatkan APBD atau anggaran kita. Tidak ada ini anggaran, apalagi untuk anggaran hal lain seperti itu, saya rasa kok di kelurahannya Mbak Tutu juga nggak ada ya. Saya di mana-mana kayaknya itu jarang terjadi. Terus kemudian, nah ada paradigma yang kedua, naif, yaitu kondisi ekonomi itu berdasarkan kapabilitasnya sendiri. Nah, disitulah peran kelurahan dalam mengintervensi pertumbuhan ekonomi sebaiknya gitu ya, dengan melakukan pendampingan, pelatihan skill dan lain sebagainya. Nanti kan kita bahas ke slide selanjutnya. Boleh ke slide selanjutnya, Kak? Nah, ada beberapa poin. Secara keseluruhan ada 4 poin yang nanti bisa kita diskusikan sama-sama ya. Studi kasusnya di Kelurahan Kamulan itu yang pertama terkait tantangan, peluang dan strategi. Nah, ini saya buat satu line gitu sehingga akan kelihatan ini ujungnya mana pangkalnya. Nah, dari tantangannya adalah efisiensi. Nah, langsung kita ke gongnya ini, Kak. Tantangan dari pemberdayaan ekonomi di kelurahan. Dan di seluruh Indonesia memang efisiensi ini banyak merubah strategi kami di dalam mengelola perekonomian. Contohnya saja kalau di kelurahan kami itu kami mendapat dalam 1 tahun itu dipotong separuhnya, dipotong separuhnya, tinggal ada 600 juta, yang 300 juta itu pembangunan sarana prasarana, dan untuk pemberdayaan masyarakat itu 300 juta. Dikurangi lagi 50 juta itu untuk kegiatan adat. Itu sudah tinggal sedikit lagi. Kemudian yang tersisa itu pun sudah terposkan ke semisal ke intensif RT, RW, kader yang juga nggak seberapa, juga nggak banyak. Terus kemudian terposkan ke bantuan posyandu, yang itu pun juga kurang gitu loh Kak Iman, mohon maaf ya. Jadi kalau yang posyandu yang datang 10 gitu ya, jadi bantuan makanan bergizinya cuma 8 gitu, 7, itu pun masih kurang. Banyak sekali pemotongan-pemotongan di anggaran kita, dan
tahun ini, dan saya nggak tahu tahun depan, tidak ada sama sekali dana untuk pemberdayaan ini kewirausahaan, perekonomian, kreatif, dan sebagainya itu tidak ada. Sama sekali nggak ada. Itu tantangannya. Nah, peluangnya adalah sebenarnya ada di program-program pemberdayaan itu dari dinas pengampu, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi, bahkan di kementerian. Karena seefisiensinya dinas-dinas tersebut, dinas pengampu, tentu masih ada program-program pemberdayaan karena itu memang tupoksi mereka. Contohnya dinas koperasi, dinas tenaga kerja, perpustakaan, dinas peternakan pertanian. Diseefisiensikan berapapun, karena memang itu tupoksinya mereka itu pemberdayaan, selalu ada program-program untuk itu. Nah, itulah strateginya kami untuk proaktif dan secara kreatif menghubungkan program-program dari dinas-dinas itu, program-program dari kementerian-kementerian dihubungkan ke warga kita gitu. Itu cukup menantang Kak Iman, strategi seperti ini karena tantangannya seperti ini. Kalau program-program dari dinas gitu ya, dari dinas, desiminasi mereka, sosialisasi mereka yang pertama secara konvensional bisa melalui surat. Yang sering terjadi itu adalah jenis surat terbuka gitu ya, ditujukan ke OPD, ke kecamatan sampai ke kelurahan, itu membutuhkan waktu gitu, Kak Iman dan teman-teman, membutuhkan waktu. Semisal sekarang surat dibuat di kecamatan, sampai kecamatan besok lusa. Di kecamatan itu belum tentu segera ditindaklanjuti ke kelurahan maupun ke desa. Nah, nyampe di kelurahan atau ke desa, pengumuman itu bisa tinggal sehari 2 hari deadline gitu. Ya kalau perangkatnya aktif, mau repot, itu akan disebarluaskan ke warga, terus kemudian didampingi untuk pendaftaran dan lain sebagainya. Tetapi kalau tidak demikian, ya mungkin ya cuma numpuk aja gitu suratnya. Surat. Padahal itu adalah potensi emas bagi warga. Ada juga di dinas itu yang sekarang karena kemajuan teknologi ya, mereka itu selalu mempublikasikan peluang-peluang tersebut, peluang-peluang pemberdayaan tersebut melalui media sosial mereka, melalui Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Itu sangat update sekali Kak Iman dan teman-teman, sangat update sekali. Tetapi kebanyakan warga itu kayak katakanlah tidak punya HP Kak Iman. Aneh gak sih, karena kita bilang masa sih zaman sekarang nggak ada HP, masa sih nggak punya HP. Dan itu memang seperti itu kondisinya di kelurahan atau di desa. Contohnya kemarin itu kami mendapat peluang bantuan modal usaha itu dari dinas sosial provinsi turun ke kabupaten, turun ke kita, itu sebanyak 14 penerima. 14 penerima, 5 diantaranya tidak punya HP. Nah, itu butuh effort juga dari para perangkat untuk datang door to door satu persatu, untuk menjelaskan satu persatu, terus kemudian untuk memfasilitasi satu persatu itu butuh effort juga. Nah, 5 yang nggak punya HP, itu 9 yang lainnya ada yang HP-nya dipakai bersama untuk sekeluarga, ada yang dipakai anaknya, jadi banyak sekali distraksi informasi itu tidak sampai ke warga gitu. Karena kenyataannya seperti itu. Nah, kemudian itulah strategi kita untuk proaktif dalam menghubungkan warga dengan program-program tersebut. Terus kemudian kita juga perlu ini Kak Iman, usaha kreatif tanpa biaya. Nah, contohnya seperti apa yang dilakukan di Kelurahan Kamulan, usaha-usaha kreatif untuk menumbuhkan perekonomian dan kewirausahaan kami tanpa biaya. Yang pertama adalah edukasi 10 konten pemanfaatan AI untuk UMKM di Instagram kami. Nah, kemarin kami sempat ini Kak Iman, esensi dari materi edukasi 10 konten pemanfaatan AI untuk UMKM itu mendapatkan juara 2 dalam lomba produksi video yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan. Nah, mungkin teman-teman penasaran ini seperti apa ini 10 konten pemanfaatan AI-nya, boleh dicek di IG-nya
@pemerintah_kelurahan_kamulan. Nah, gitu bisa teman-teman bisa lihat itu adalah salah satu upaya tanpa biaya dalam meningkatkan entrepreneurship di di kelurahan kami. Dan itu bukan hanya gimmick ya teman-teman. Jadi cuman memproduksi konten terus kemudian diikutan lomba terus menang cuman untuk gaya-gayaan itu enggak, tapi memang ada beberapa warga, ada warga yang datang ke kantor kami itu untuk diajarin gimana sih cara membuat AI ini gitu, cara memanfaatkan AI untuk UMKM ini seperti apa. Contohnya di foto produk, dia ke kantor membawa produknya berupa kain itu untuk diajarin bagaimana menggunakan AI agar foto produknya itu lebih menjual gitu. Ini maaf ya Kak, ada beberapa distraksi dari keponakan, tapi mudah-mudahan bisa lebih tidak mengganggu ininya kita ya. Itu terus kemudian kami selain membuat edukasi tentang pemanfaatan AI untuk UMKM di IG, kami juga membuat katalog UMKM. Jadi didata gitu Kak Iman. Dan itu bukan bukan pekerjaan yang paten, membutuhkan suatu inisiatif yang baru, keberanian untuk memulai, yaitu mendata UMKM yang ada di desa atau kelurahan kita, kemudian kita bantu ini promosinya menggunakan kanal-kanal resminya kelurahan. Juga selain di IG, juga di WhatsApp kami memiliki kita istilahnya inovasinya Siluna, Kak Iman. Sistem Informasi dan Pelayanan Publik Kelurahan Kamulan. Nah, salah satu manfaat dari Siluna ini itu adalah WhatsApp resminya Kelurahan Kamulan itu berfungsi juga untuk mempromosikan produk-produk di Kelurahan Kamulan itu sendiri. Terus kemudian kalau setahu saya di desa lain itu ada juga pemberdayaan UMKM-nya itu melalui pasar online. Jadi selain di WA, mereka juga punya website itu yang menampilkan produk-produk di daerahnya. Itu basisnya website. Terus kemudian nanti pembeli bisa melihat katalognya, kemudian langsung menghubungi penjualnya langsung. Itu ada di desa lain, strateginya begitu juga ada. Kemudian ada juga yang merupakan podcast. Mereka ada podcast, terus kemudian mempromosikan produk di kelurahan atau desanya. Kira-kira saya kurang berapa menit ini Kak Iman? Ya 15 menitan masih aman lah. Oke, 15 menitan ya. Kita lanjut ke slide kedua. Tantangan, peluang dan strategi yang ada di Kelurahan Kamulan. Sebelumnya ini kayaknya slide-nya ya. Nah, ini dia. Tantangan yang kedua adalah program sebatas kegiatan. Nah, ini sudah mafhum ya sebenarnya, kita semua sebenarnya sudah tahu ya. Program-program pemerintah ya kita sadar diri juga bahwa program pemerintah itu seringnya itu sebatas pada kegiatan, tidak sampai ke pendampingan pasca kegiatan. Contohnya seperti pelatihan membuat batik gitu ya. Ketika sudah terkumpul peserta, mereka dilatih, ada skillnya, ya sudah acara selesai. Tidak ada pendampingan pasca dari kegiatan itu. Sehingga ini ibaratnya seperti ini. Ibaratnya kita sudah pelihara ayam, kemudian kita lepas ke hutan belantara gitu. Itu kan jadinya kemungkinan untuk berlanjutnya itu kan kecil gitu. Nah, peluangnya apabila kita kelola dengan baik potensi-potensi mereka, skill-skill mereka kita dampingi, itu akan menjadi potensi munculnya wirausaha baru, dan itu akan ada amplifier effect gitu, akan merambah ke surplus ekonomi lainnya. Strateginya adalah kita melakukan pendampingan teman-teman. Contohnya yang paling konkret itu adalah setiap kita melakukan kegiatan yang mengundang khalayak ramai gitu di kantor kelurahan, kita selenggarakan juga pojok untuk menjual produk UMKM kita gitu.
Selain juga kita mengikuti bazar-bazar yang dilakukan oleh pihak lain, kita selalu aktif untuk mengikuti itu. Ada kesempatan bazar, kita ikut. Nah, sebenarnya keikutsertaan bazar ini kalau di apa ya namanya ya, kalau di omongannya di warung kopinya kami itu banyak ruginya itu sebenarnya teman-teman. Jadi kita memfasilitasi produk-produk kelurahan desa untuk ikut bazar itu banyak ruginya dibanding dengan benefitnya. Contohnya kita harus mengumpulkan produk-produk itu, terus kemudian kita apa namanya ya, kita nggak enak hati ya kalau udah mengumpulkan, udah kita gotong kemana-mana ternyata nggak laku terus dikembalikan dalam kondisi nggak laku, jadi kita juga itu kan juga beban juga. Terus kemudian transportasinya dan lain sebagainya itu tidak sebanding dengan laba yang mereka dapatkan. Itu yang menjadi isu dari teman-teman perangkat di kelurahan atau di desa dalam hal mengikuti bazar. Nah, tetapi kami memiliki pandangan bahwa ketika kita mengikuti bazar itu hitung-hitungannya rugi laba itu tidak sebatas penjualan saja. Nah, jadi kami menyarankan atau kami apa namanya ya, mengkondisikan bagaimana barang-barang itu nanti akan memberikan ini apa pembelian yang berulang gitu, teman-teman. Jadi bazar itu hanya etalase saja. Kita mengikuti bazar hanya etalase saja. Kita desain bagaimana agar ketika pembeli itu membeli di bazar itu, besok dia beli lagi gitu. Nah, itu adalah tantangannya dari kita mendampingi calon-calon wirausaha baru ini. Terus kemudian yang ketiga, boleh tantangan peluang strategik yang ketiga. Nah, tantangan selanjutnya adalah, nah ini dia, minimnya partisipasi warga. Dulu itu guyonannya kami sebelum saya pindah ke Kelurahan Kamulan itu katanya ini, nanti kalau kamu di Kamulan banyak nganggurnya kamu katanya gitu. Karena orang-orang Kamulan itu istilahnya orang Kamulan itu suka kemulan gitu. Teman-teman tahu nggak bahasa kemulan itu? Pakai selimut itu berselimut, kayak tidur berselimut. Jadi ya wis nerima nasib aja gitu loh, nggak kurang adanya inisiatif atau keinginan untuk bergeloranya, keinginan untuk maju itu belum nampak gitu. Awal-awal saya dikatakan begitu gitu. Nanti kamu di sana pasti banyak anggurnya. Ternyata ada benarnya dan ada salahnya juga. Salahnya adalah mungkin mereka ini apa ya, kalau kita melihat demografinya, terus kemudian dominasi pekerjaan dan latar belakang pendidikan terakhir mereka, itu bisa difahami kondisi mereka yang mungkin mereka tidak pede nih kalau menyampaikan aspirasi di dalam musyawarah kelurahan, itu bisa sangat dipahami. Tapi bukan berarti mereka tidak punya usulan sama sekali, tidak punya aspirasi sama sekali, itu enggak juga. Nah, kalau di kelurahan itu ini, kalau di desa ya, kalau di rapat, ketika kita melempar pertanyaan atau feedback, mungkin minim sekali yang ikut berpartisipasi di dalam musyawarah kelurahan atau di musyawarah desa gitu. Tetapi kalau kita ke jalan-jalan gitu, misal kita ke sawah gitu ya, bertemu dengan mereka, terus kemudian kita ke warungnya mereka, yang diceritakan tuh banyak sekali ternyata. Dan apa yang mereka keluarkan, yang mereka sampaikan, itu lebih akurat tentu. Karena kan mereka secara peluang ya, karena kan mereka lebih tahu kondisi di kelurahan mereka masing-masing. Dibandingkan dengan perangkat, kalau perangkat ASN di kelurahan kan pindah-pindah, ini suka pindah-pindah. Karena dimutasi ke sini, mutasi ke sini, mutasi ke sini. Sehingga pemahaman terhadap wilayahnya sendiri itu lebih jauh akurat oleh warga itu sendiri. Dan sebenarnya ada juga peluang potensi sharing sumber daya. Kemarin itu saya pernah dengar ini, menemukan ini teman-teman, sebenarnya warga itu tidak semangat gotong royongnya itu
kuat gitu loh. Eh, mereka itu nggak pelit-pelit gitu dengan sumber daya untuk mereka berkembang, itu sebenarnya mereka tidak sepelit itu. Nah, ada usulan kemarin itu yang saya baru ngeh ya, bahwa nggak apa-apa Mas, kita bikin pelatihan berbayar meskipun pesertanya ya yang berminat itu. Contohnya nih ya, pelatihan memasak yang untuk memasak yang diproduksi untuk dijual gitu. Dia cuma 4 orang atau 5 orang aja nggak apa-apa gitu, berbayar, tapi dia memang benar-benar serius di situ dan mendalami di situ, ingin ingin berkecimpung di situ. Itu nggak apa-apa. Ternyata warga itu, saya menemukan warga itu bersedia untuk hal yang seperti itu Kak Iman. Nah, kalau mereka bersedia terus kemudian kita tidak menampung, kita tidak mengkoordinasikannya, itu kan tidak akan terwujud gitu kan. Nggak mungkin kan satu orang terus kemudian mencari coach sendiri untuk melatih sendiri, terus kemudian untuk mendampingi bagaimana cara menjualnya dan lain sebagainya, itu akan sangat kesulitan. Nah, peran kita gratis, nah yang kita lakukan itu tidak berbiaya, mengkoordinasikan aspirasi yang semacam itu, saya pikir itu bisa menjadi potensi juga, bisa menjadi potensi yang besar juga dengan adanya sharing sumber daya dari mereka sendiri gitu. Terus kemudian strateginya adalah membuka saluran aspirasi yang inklusif. Nah, ini contohnya adalah di ini apa namanya? Ketika kita musyawarah gitu ya. Ketika kita musyawarah itu kita selalu berusaha untuk kita meyakinkan betul ini benar-benar nggak ada usulan lain kah gitu. Pernah saya memang di dalam rapat gitu ya, dalam musyawarah desa, musyawarah kelurahan, materi sudah selesai, kemudian dilempar ke warga untuk menyampaikan feedbacknya. Yang menyampaikan feedbacknya cuma 1, 2, 3 orang gitu. Ya, dan karena itu musyawarah ya, jadi yang dapat diakomodasi ya aspirasi dari 1, 2, 3 orang tersebut. Padahal setelah musyawarah itu banyak sekali itu Kak Iman yang ini apa namanya? Yang ini yang bilang tadi seharusnya begini gitu. Tadi seharusnya begini. Lah itu baru tersampaikan itu setelah musyawarah selesai. Jadi kan sepanjang musyawarah itu kita tidak mendapatkan beragam aspirasi. Nah, untuk itulah salah satu strateginya adalah kita membuka saluran aspirasi yang inklusif. Yang pertama, seinklusif mungkin ya. Yang pertama melalui Siluna, aplikasi aplikasi baru kami, bukan aplikasi sih, ini inovasi baru, itu basisnya cuma WhatsApp. Jadi WhatsApp ada beberapa layanan yang bisa diotomatisasi. Nah, salah satu fiturnya itu adalah menerima feedback atau pengaduan dari warga. Jadi kalau warga semisal nggak enak hati ini ngomong langsung sama orangnya, sama perangkat, mungkin kalau ngomong langsung itu nggak akan leluasa, sungkan atau bagaimana karena budayanya tradisional. Mereka lebih nyaman dengan WA. Sekarang kan HP kan, kayak setiap HP ada WA ya sekarang ya. Jadi lebih menjangkau lebih banyak orang. Mereka bisa nih melalui WA ini ke Siluna, WA aspirasi mereka, pengaduan mereka seperti apa, dan itu tidak bisa di track ini pengirimnya siapa. Jadi sangat terjamin kerahasiaannya gitu. Bahkan bagi operator Siluna itu tidak akan tahu itu yang ngirim siapa, itu tidak akan tahu. Itu sangat penting untuk mendorong warga atau masyarakat memberikan aspirasinya. Itu akan sangat penting. Termasuk juga salah satunya adalah kami tetap mempertahankan survei fisik itu teman-teman. Ada survei kepuasan ya. Sekarang kan kita kayak ini apa namanya, gila-gila digital gitu ya. Gila-gila digital, semua digitalkan. Termasuk survei kepuasan masyarakat itu kita trennya itu ada barcode, kemudian kita scan barcode, muncul kita pilih-pilih, terus kita submit. Trennya seperti itu, tapi kami mempertahankan adanya survei fisik ini. Nah, ini untuk mengakomodasi nilai inklusivitas dari masyarakat. Selain masyarakat juga belum familiar, sebagian besar masyarakat belum familiar dengan, ya menurut kita itu simpel ya apa Bitly, apa scan barcode,
Itu menurut kita simpel, tapi bagi mereka itu kayak terlalu canggih gitu. Jadi kami mempertahankan adanya survei fisik itu. Di mading pun kami juga menerima itu apa namanya, kalau orang dulu bilangnya surat kaleng ya, surat kaleng. Tidak tahu siapa yang mengirim, dan itu apa namanya, pada banyak hal itu bagus menurut saya. Kita tetap menerima surat kaleng melalui mading. Nanti di mading itu ada apa namanya, ada satu kotak itu yang bisa dimasukin lembar survei secara fisik. Jadi mereka aman ini untuk menyampaikan aspirasinya. Karena secara digital pun kita tahu ya, banyaknya kebocoran data itu mengurangi kepercayaan publik untuk mengisi survei ini secara digital. Itu mereka juga hati-hati banget gitu. Jadi dengan adanya surat kaleng ini cukup membantu kita menerima aspirasi seinklusif mungkin. Terus selain itu juga kita secara aktif belanja masalah, ya teman-teman, belanja masalah di setiap forum kecil, contohnya Posyandu, kita mendampingi Posyandu, terus kemudian ada pertemuan penerima bantuan, kelompok penerima bantuan, itu kita datang ke sana. Kita pun juga selalu membuka diri untuk semisal ada aspirasi pembangunan perekonomian dari warga. Karena kalau kelompok-kelompok kecil, terus kemudian informal, itu mereka bisa lebih leluasa untuk menyampaikan aspirasinya. Oke, terus selanjutnya yang keempat, tantangan, peluang, dan strategi yang keempat yang studi kasus di kelurahan kami. Yang pertama, mindset pembangunan itu hanya fisik. Itu kita kira-kira menyadari hal itu apa enggak nih teman-teman? Pembangunan itu yang kita pikirkan ya fisik ya, bangun jalan aja, bangun parit aja. Itu adalah mindset. Itu memang mungkin ada unsur politiknya juga ya. Tapi kalau secara politis kan memang pembangunan jalan, terus bangun gedung apa, parit, apa langsung kelihatan gitu, langsung kelihatan kontribusinya si politisi di mata warganya, itu langsung kelihatan. Itu juga menjadi tantangan. Bahkan bagi warga kami pun, kalau katakanlah di musrenbang gitu ya, di musrenbang kelurahan atau desa, itu usulannya itu hampir 99% itu tentang fisik. Bangun jalan di sana, terus bangun penerangan di sini, dan lain sebagainya. Dan itu sepertinya apa ya memang template-nya seperti itu ya. Jadi mindset-nya mereka itu pembangunan itu ya fisik bentuknya gitu. Itu bisa dipahami juga karena ini apa namanya, kalau pembangunan SDM itu kan nggak bisa langsung kelihatan hasilnya ya, dan memang nggak, susah untuk mengukurnya gitu. Jadi banyak yang ini gandrung ini dengan pembangunan fisik. Nah, peluangnya adalah potensi kerjasama dengan stakeholder. Stakeholder di sini bisa membantu kita nih untuk mengakomodasi permintaan dari pembangunan yang fisik-fisik seperti ini. Contohnya kalau yang dari dinas itu kan, dari dinas PUPR atau dinas Perkim, itu pasti ya stakeholder dalam hal ini pembangunan secara fisik. Ada juga beberapa stakeholder yang sempat kami rangkul juga, misal di LPMK, swadaya masyarakat itu iya, mereka tuh gotong royongnya memang kuat. Kalau semisal ada ya satu ruas jalan gitu ya, nggak panjang-panjang banget, ruas terbesar, mereka itu mau urunan terus di paving sendiri dengan dananya mereka sendiri, itu sebenarnya mereka mau. Tapi memang membutuhkan koordinasi yang baik gitu. Swadaya masyarakat mereka itu bisa menjadi salah satu sumber, meskipun tidak bisa juga itu digantungkan ke mereka, tidak bisa. Itu dianggap saja sebagai bonus. Terus kemudian ada CSR dari pengusaha-pengusaha lokal. Jadi ada kayak petani lokal, itu ada yang juragan sawah di sana, terus kemudian ada peternak besar, itu mereka banyak berkontribusi dalam pembangunan semacam ini, CSR dari pengusaha-pengusaha besar lokal. Bisa juga kita menggandeng
Karang Taruna, Bank Sampah, dan lain sebagainya. Nah, itu ada beberapa strategi yang saya pikir itu akan sangat membantu keuangan, sangat membantu sumber daya keuangan kita gitu dengan semakin melibatkan semakin banyak stakeholder. Nah, dalam rangka juga ini mengakomodasi stakeholder ini, kami di dalam setiap rapat Muslim Bank itu memang sudah diputuskan dari ada tornya itu bahwa dalam setiap Muslim Bank itu harus menyertakan semacam ormas-ormas, terus kelompok masyarakat, para difabel, para kelompok-kelompok minoritas itu harus dihadirkan di dalam Muslim Bank, dan itu ada daftar hadirnya, ada berita acaranya, sehingga bagaimana sebenarnya pemerintah pun juga berusaha untuk mendapatkan aspirasi yang seinklusif mungkin. Aspirasi mereka itu pemerintah pun juga seide dengan itu sebenarnya. Terus kemudian boleh ke slide selanjutnya. Ini oke ini. Jadi terima kasih teman-teman. Satu hal terakhir yang perlu saya sampaikan adalah investasi pada SDM kewirausahaan itu adalah investasi jangka panjang. Itu mendasar sekali. Jadi saya mohon izin ini ya teman-teman, saya belum bisa menyampaikan dampak dari upaya-upaya yang telah kami lakukan. Yang saya sampaikan tadi hanya kegiatan-kegiatan saja, tapi apakah dampaknya semakin baik atau tidak, gitu kan saya juga belum bisa menyampaikannya, karena memang investasi ke kewirausahaan itu tidak bisa diukur dalam setahun 2 tahun, tetapi merupakan jangka panjang dan itu sebuah keharusan saya pikir. Nah, terakhir sebelum saya menutup, bolehlah saya memberikan pantun untuk teman-teman. Kayu jatim akarnya kuat, tempat berteduh saat berkelana. Semoga Cakep. paparan bermanfaat, desa berdaya, Indonesia sejahtera. Terima kasih, Keren. Iman. Terima kasih Mas Rinci pemaparannya dan sharing pengalamannya. Oke, itu tadi menarik ya soal pembelajaran pengalaman Mas Rinci ya soal tantangan-tantangan di kelurahan dan perbedaannya dengan desa. Ternyata kelurahan itu jatuhnya sangat tegak lurus ya, berbeda dengan desa yang cukup otonom. Kemudian beberapa meski tantangannya juga sama ya. Tadi kayak banyak project itu sifatnya hanya project kayak berhenti di acara itu, seremonial, Ya, kemudian ya. partisipasi yang rendah. Hmm. Kemudian efisiensi dan lain-lain gitu. Nah, mungkin ini sekalian untuk menyambut pemaparan Mas Rinci tadi kan menyebutkan efisiensi segala macam nih. Mas Putu pasti punya nih datanya soal dampak efisiensi di desa. Jadi mungkin boleh banget dipaparkan nih Mas soal hasil analisanya. Oke, terima kasih banyak Mas Iman. Sebelumnya, matur suwun ini Mas Rinci untuk apa ya pemaparan yang bagi saya pribadi begitu sangat membuka perspektif dengan keadaan kelurahan di Kamulan Blitar terutama, nggih, Mas. Soalnya berdasarkan paparan Mas tadi begitu, eh, kami dari di Indonesian Institute itu kan memang meneliti terkait dengan partisipasi bermakna misalnya atau dengan inklusivitas, kebebasan ekonomi dan segala macamnya. Tadi Mas Rinci juga menyebutkan begitu bagaimana apa untuk melibatkan masyarakat di Kamulan begitu, diadakan apa WhatsApp gitu kan, WhatsApp grup misalnya. Kemudian bagaimana mencoba untuk mengajak mereka yang introvert begitu, yang nggak mau berbicara di musyawarah, tapi ketika di approach atau didekatkan, oh ternyata mereka punya pandangan ini. Nah ini yang perlu kita gali dan ternyata lebih benar dibandingkan misalnya, lebih benar dibandingkan dengan pendapat di masyarakat yang pada saat musyawarah. Itu pun sudah sangat termasuk kalau di hukum itu teman saya bilangnya partisipasi bermakna begitu. Jadi ada hak untuk didengar, ada hak untuk dipertimbangkan, dan juga ada hak untuk mendapatkan penjelasan. Kenapa seperti ini, apa namanya, apa yang kami adakan dan kenapa ini harus dilakukan dan segala macamnya. Itu sangat luar biasa sekali dan ini forum yang kayak gini memang apa ya?
kayak humbling sekali begitu bagi saya pribadi karena kan saya hanya melihatnya sebatas makro, sebatas apa negara, provinsi dan juga mungkin baru belajar untuk menuju ke kabupaten kota. Tapi kan ini kelurahan, desa itu adalah unit terkecil yang tadi Mas Rinci sampaikan ya dan ini sangat luar biasa sekali dan terima kasih banyak. Eh, apa namanya? Ini saya juga akan coba share screen gitu apa pandangan beberapa pandangan mungkin terlihat, mohon maaf jika terlihat terlalu menara gading begitu, terlalu makro, tapi saya berusaha untuk menjelaskan misalnya terkait dengan mengapa kebebasan ekonomi di desa itu penting dan juga pertumbuhan peluang tantangan pertumbuhan ekonomi di desa seperti itu ya. Saya izin share screen terlebih dahulu sebentar. Oke, apakah sudah terlihat Mas Iman? Udah. Oke, siap. Jadi eh, malam ini seperti yang tadi saya sampaikan ya, melihat kembali desa tantangan atau peluang pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya perkenalkan saya Putu Resta Adijaya, PT Bidang Ekonomi dari The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research. Eh, ini sekilas menggambarkan begitu secara makroekonomi terkait dengan kondisi ekonomi desa di Indonesia. Seperti yang tadi Mas Rinci juga sampaikan begitu di daerah Kamulan bahwa mayoritasnya gitu kan digunakan untuk pertanian ya. Nah, sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk di desa kelurahan di Indonesia itu adalah pertanian itu sebanyak 80,50%. Sisanya adalah industri dan kemudian jasa-jasa begitu. Nah, kalau dilihat lebih dalam lagi dari sisi subsektor pertaniannya, ternyata seperti tanaman pangan ya seperti kedelai, ubi, jalar, sagu yang seperti itu. Kemudian ada perkebunan kopi, ada perkebunan apa tembakau misalnya. Terus ada juga hortikultura ya kayak buah-buahan ya mangga, pisang itu. Nah, itu adalah apa ya top 3 begitu, tiga terbesar untuk penghasil utama sebagian besar penduduk di desa atau kelurahan. Kemudian melihat apa namanya ya kondisi ekonomi di desa atau kelurahan lainnya, ternyata sebanyak 80,38% desa atau kelurahan itu memiliki industri mikro kecil gitu. Jadi ketika kita ngomongin atau berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi ditopang oleh industri mikro, sorry UMKM gitu misalnya, sementara apa sebanyak 80,38% desa yang memiliki ini yang juga menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia begitu seperti disampaikan tadi oleh Mas Rinci juga. Eh, Namun sayangnya di balik gemerlap itu kalau saya boleh katakan masih ada hanya 12,33% desa atau kelurahan dengan bank. Jadi kalau di ekonomi itu kita bilangnya masih ada masyarakat yang unbanked gitu. Maksudnya tidak memiliki akses kepada bank, tidak memiliki produk bank misalnya. Nah, ini merupakan untapped potensial atau potensial yang harus apa dibenahi begitu oleh pemerintah terkait begitu agar masyarakatnya lebih berliterasi begitu baik literasi keuangan dan juga digitalisasi yang sudah sangat didorong ya oleh pemerintahan Bapak Presiden Prabowo saat ini. Kemudian melihat proporsi lapangan kerja juga ini apa ya menarik begitu karena berdasarkan apa yang kita baca di media misalnya terkait dengan pekerja informal ya kan apa namanya tidak memiliki safety net gitu begitu atau BPJS misalnya kemudian upahnya adalah upah harian misalnya kalau misalkan dapat apa seperti pengemudi ojek ojek online begitu misalnya nah itu pendapatannya ketika mendapatkan apa penumpang ataupun misalkan membawa makanan bagi pemesan begitu nah ini adalah sektor informal secara apa namanya secara keseluruhannya ternyata baik di kota maupun desa itu memang ada pekerja informal namun desa itu lebih tinggi begitu pekerja informalnya dibandingkan di kota berdasarkan data yang terlampir di depan ini. Kemudian ada juga jumlah penduduk miskin ya. Ini juga sangat apa kontras begitu antara jumlah penduduk miskin di desa dan kota. Kembali lagi jumlah penduduk miskin di desa itu lebih banyak gitu ya. Jadi lebih butuh intervensi kebijakan yang sangat struktural dan juga mendalam untuk menangani ini. Walaupun kita dapat katakan atau pemerintah sampaikan juga sudah adanya pengurangan persentase begitu ya persentase penduduk miskin itu ataupun jumlah penduduk miskin. Melihat apa namanya
ekonomi desa juga, saya izin share terkait dengan indeks pembangunan manusia juga. Nah, ini indeks pembangunan manusia ini adalah salah satu proksi begitu atau salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat pembangunan manusia di daerah gitu misalnya. Yang tadi disampaikan Mas Rinci kan beliau sangat ingin begitu untuk mengembangkan sumber daya manusia ini karena ini adalah investasi jangka panjang yang memang sudah dibuktikan oleh banyak negara juga termasuk Singapura, kemudian ada juga Hong Kong begitu. Yang kalau kita kaitkan kembali dengan kebebasan ekonomi, itulah negara-negara dengan indeks kebebasan ekonomi berdasarkan Heritage Foundation yang sangat tinggi begitu kan. Jadi karena IPM ini dibentuk oleh 3 faktor begitu, ada faktor pendidikan, kemudian ada angka harapan hidup, kemudian ada pengeluaran per kapita, maka nanti di slide berikutnya ada pengeluaran per kapita, maka ini juga harus didorong dan juga didukung begitu terkait dengan pengembangan ini. Tadi Mas Inci sebelumnya menyampaikan terkait dengan efisiensi ya, bagaimana efisiensi di Kelurahan Kamulan itu juga berdampak kepada misalnya pengembangan infrastruktur pendidikan yang tadi kan, ataupun infrastruktur lainnya, dan juga bahkan berdampak kepada pendanaan kewirausahaan yang notabene didorong oleh pemerintah Kelurahan Kamulan. Nah, nanti kita akan lebih berdiskusi lebih lanjut terkait dengan itu. Di sini saya hanya ingin menyampaikan begitu terkait dengan pengeluaran per kapita yang tadi. Ternyata berdasarkan data ini juga dan beberapa penelitian yang dilakukan oleh LPEM, FEB UI misalnya, ataupun penelitian yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil lainnya, ini terlihat bahwa pengeluaran per kapita baik golongan pengeluaran per kapita yang masyarakat dengan penghasilan rendah, menengah dan juga atas dapat dikatakan seperti itu, eh, masih lebih banyak menggunakan uangnya untuk membeli makanan ya, baik itu ikan, daging, telur, susu ataupun kebutuhan yang dapat dikatakan dikonsumsi dan habis dalam jangka pendek. Namun untuk yang bukan makanan, misalnya seperti biaya pendidikan, kesehatan, perumahan, barang dan jasa itu masih lebih rendah dibandingkan dengan jumlah makanan. Namun kita juga dapat simpulkan dalam tabel ini bahwa untuk rumah tangga yang kaya juga, bahkan saya juga melihat beberapa kejadian atau beberapa cases begitu yang juga dijelaskan oleh para ekonom. Dikatakan bahwa seiring meningkatnya pendapatan rumah tangga itu juga, maka persentase pengeluaran untuk makanannya menurun dan justru beralih atau shifting untuk untuk barang-barang atau hal-hal yang lebih bersifat jangka panjang seperti pendidikan, kesehatan, ya kan, ataupun leisure atau yang bersifatnya traveling, nah untuk memenuhi keinginan mental misalnya. Nah, ini yang perlu kita dorong juga begitu terkait dengan tadi pengeluaran per kapita yang salah satunya adalah merupakan indikator indeks pembangunan manusia kan, yang perlu kita perbaiki, kita dorong kembali bagaimana pemerintah pusat begitu yang tadi Mas Nis juga sampaikan top down policy kan. Apa namanya terkait dengan misalnya nanti kan kita berbicara Koperasi Desa Merah Putih ya kan. Sorry, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih misalnya. Kemudian ada juga nanti EBG yang merupakan yang notabene apa ya? Dua kebijakan prioritas nasional saat ini guna selain untuk meningkatkan apa namanya ekonomi juga dapat mendorong misalnya kesejahteraan dari sisi sosialnya nanti, kemudian kesehatan dan segala macamnya. Nah, itu yang perlu nanti kita juga akan diskusikan. Terkait dengan perkembangan dana desa ini juga menarik begitu karena berdasarkan apa yang saya kompilasi begitu perkembangan alokasi dana desa dari tahun 2015 dari awal alih dana desa hingga tahun ini itu memang terlihat ada kenaikan ya memang ya. Namun terjadi penurunan dari tahun 2025 ke tahun 2026 gitu ya. Yang jika saya baca begitu, ini dikaitkan dengan alokasi APBN itu yang ke program prioritas tadi baik MBG dan juga pembangunan koperasi Desa Merah Putih ya. Kemudian di sini yang juga menarik adalah rasio ketergantungan ya terkait dengan transfer daerah begitu. Nah, menariknya rasio ketergantungan ini gitu kan yang diukur dari transfer daerah dibagi dengan pendapatan daerah kalau saya tidak salah ini
di Provinsi Papua Tengah itu yang paling tinggi untuk rasio ketergantungan transfer daerahnya sebesar 99,91%. Kemudian disusul oleh Maluku Utara, Provinsi Papua yang masing-masing 99,84%. Eh, untuk provinsi yang dengan rasio ketergantungan yang rendah atau dibalik rasio kemandirian terhadap transfer yang tinggi itu ada di Provinsi Jawa Timur. Jadi kalau saya dapat mengatakan gini ya, ada disparitas juga nih antara apa provinsi yang masih tergantung dengan transfer daerah dan juga provinsi yang sudah mandiri dapat dikatakan dari transfer daerah. Tadi Mas Ricci juga sudah menyampaikan bahwa adanya transfer daerah itu juga ada apa dikurangi begitu di efisiensi. Tapi kan nanti kita dapat juga melihat ya, kalau dapat dilihat tuh di unseen effect kalau saya tidak salah namanya oleh Friedrich Bastiat gitu, apa namanya dancing effect daripada pengurangan transfer desa ini kepada provinsi yang sangat memerlukan transfer daerah. Nah, ini sangat menarik sekali untuk dikaji. Mungkin kami dari di institut belum mengkaji, namun nanti saya akan coba cek juga ada beberapa kalau nggak salah NGO yang sudah melihat bagaimana dampak penurunan transfer daerah ini kepada provinsi yang paling membutuhkan misalnya ataupun kepada provinsi yang memiliki apa namanya rasio kemandirian yang juga sudah lebih baik begitu. Terkait dengan pengurangan transfer transfer dana desa juga itu kan saya juga baca-baca beberapa begitu bahwa eh, apa namanya ada juga penolakan, ada juga kekecewaan daripada aparat desa atau kelurahan. Misalnya kalau yang saya baca di sini ada di Desa Kerandegan misalnya di Purworejo Jawa Tengah. Mungkin nanti kita bisa ngobrol ya Mas Rinci ya terkait dengan bagaimana mungkin bukan kayak kekesalan atau kekecewaan atau bagaimana ya, tapi kenapa sih misalkan diefisiensikan begitu sementara kami juga memiliki beberapa program-program penting untuk pengembangan kemasyarakatan misalnya seperti itu, seperti yang tadi Mas Ricci sampaikan terkait dengan kewirausahaan yang berkurang. Nah, ini apa ya adanya eh, keresahan dapat saya katakan keresahan ini kan juga karena mungkin karena apa ya pengurangan ini nantinya juga akan mengurangi apa dana untuk program-program penting. Padahal seharusnya itu harus dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan juga begitu. Nah ini menjadi dilema ekonomi gitu ya bagi pemerintahan kelurahan begitu. Terkait dengan ini sebenarnya ini sangat sangat makro sekali begitu terkait dengan Economic Complexity Index yang nanti saya akan apa namanya ingin sambungkan kepada Economic Freedom gitu. Secara umumnya gini, Economic Complexity Index itu kan adalah kecanggihan ekonomi gitu, melihat kecanggihan ekonomi. Seberapa canggih sih ekonomi kita itu atau kemampuan kita dapat dikatakan untuk memproduksi barang-barang yang sifatnya high grade gitu atau yang sifatnya elektronik misalnya ataupun kayak microchip yang seperti itu yang sulit banget lah atau dibilang sangat dibutuhkan lah oleh banyak negara di dunia. Namun kembali lagi seperti yang apa Mas Riji juga sampaikan memperlihatkan pertanian dan juga tadi data dari BPS apa namanya sumber penghasilan penduduknya itu masih di pertanian itu juga menjadi catatan ya bagi kita ya bagaimana apa namanya Economic Complexity Index kita ini masih di eh, didorong gitu oleh sektor pertanian dan juga sektor mineral. Nah, ini adalah apa namanya bagian kalau saya dapat katakan tree diagram pohon antara Indonesia dengan Jepang. Jepang ini kan adalah salah satu negara maju ya, negara G7 yang notabene adalah negara nomor satu terkait dengan kecanggihan ekonomi atau indeks economic complexity tadi. Terlihat di sini bahwa di Jepang itu untuk apa namanya produk-produk yang diekspor gitu kan. Ini mayoritas adalah ya vehicles ya kendaraan. Kemudian ada chemicals, ada bahan-bahan kimia yang dibutuhkan juga. Kemudian ada machinery, mesin gitu kan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk produk-produk yang diminati gitu oleh banyak negara di dunia juga kontras sekali dengan apa namanya basket ekspornya atau wadah ekspor atau produk yang dihasilkan oleh Indonesia yang kebanyakan dari sektor pertanian dan juga minerals. Dan yang sangat disayangkan juga ketika kita mengekspor dari sektor mineral misalnya,
itu juga masih banyak eh, bahan-bahan mentah yang diekspor begitu. Padahal kita sebenarnya memiliki kemampuan dan juga kemauan ya untuk mengubah bahan mentah tadi menjadi value added atau produk-produk bernilai tambah. Maka dari itu ada kebijakan hilirisasi atau industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah produk-produk kita untuk diekspor gitu, agar tidak mengekspor lagi bahan-bahan mentah seperti itu kurang lebihnya. Kemudian ini hanya sedikit mengupas kembali atau mengingat kembali kebebasan ekonomi yang sudah tadi Mas Rinci sampaikan juga di awal, bagaimana kebebasan ekonomi itu memberikan memberikan hak gitu bagi masyarakatnya untuk memilih aktivitas ekonominya, entah itu mau di wira swasta, entah itu di sektor pertanian atau sektor industri, menjadi apa dan apa, bagaimana memproduksinya, bagaimana cara mengolahnya, terkait dengan investasi misalnya, ataupun terkait dengan upah atau gaji yang didapatkan, apakah itu digunakan untuk membeli makanan ataupun non makanan misalnya, itu adalah kurang lebih adalah kebebasan ekonomi begitu kan. Tapi yang saya juga ingin sampaikan, kan ada tuh istilah di ekonominya laissez-faire ya. Fully market ya, free market begitu. Namun di sini juga kalau menurut saya pribadi harus juga ada intervensi daripada pemerintah begitu. Nah, di teori itu setidaknya ada empat gitu, ada empat intervensi yang harus dilakukan pemerintah. Salah satunya itulah pengadaan barang-barang publik yang tadi Mas Rini juga sudah sampaikan ya, terkait dengan penerangan jalan, terkait dengan irigasi, terkait dengan eh, jalan juga, ataupun bendungan misalnya itu yang dibutuhkan segala macamnya, itu memang harus disediakan oleh masyarakat. Karena kalau misalkan swasta yang masuk di sana, itu bakal terjadi yang disebut sebagai free rider begitu. Ada yang gratis ngikut aja menggunakan infrastruktur tersebut tapi nggak bayar. Nah, itu dengan demikian pemerintah tuh setidaknya hadir untuk memberikan barang publik itu gitu. Jadi tidak fully free market kalau menurut saya ya, walaupun uh, masih ada unsur kebebasan ekonomi di sana. Tadi kita berbicara terkait dengan economic complexity atau kemampuan gitu ya, advance-nya gitu, canggihnya ekonomi suatu wilayah begitu. Nah, ini saya coba buatkan flowchart gitu, pemikiran gitu ya, alur gitu, bagaimana economic freedom itu dapat meningkatkan economic complexity atau kecanggihan ekonomi kita gitu dalam memproduksi produk-produk yang bermutu tinggi. Ketika adanya economic freedom di mana adanya rule of law yang diimplementasikan dengan baik, artinya hukum gitu, supremasi hukum yang diimplementasi dengan baik, kemudian ada property rights atau hak milik daripada masyarakat itu dijaga juga, maka itu akan meningkatkan insentif ekonomi. Ada inovasi dan juga daya saing. Misalkan si investor tuh ngelihat, oh ternyata Indonesia itu sudah memiliki regulasi yang cukup ya gitu, cukup kuat misalnya, atau nggak berbelit-belit gitu misalnya. Sehingga mereka tuh oke, saya ingin investasi di Indonesia ya, dibandingkan negara tetangga yang lain seperti Thailand, Vietnam, Singapura gitu kan. Kan banyak itu berita-berita yang sekarang ya, beberapa bulan lalu kalau saya nggak salah, investor dari luar itu lebih memilih negara tetangga Thailand sama Vietnam ya, karena mereka tuh sudah memiliki ya, salah satunya memiliki kejelasan dari sisi regulasi, kemudian memiliki kalau ketika regulasinya nggak berbelit-belit, maka biaya ekonomi untuk membuka perusahaan atau membuat perusahaan misalnya itu ya nggak terlalu mahal gitu. Jadi kan mereka juga menganalisis cost benefit ya, daripada ketika berinvestasi di Indonesia maupun berinvestasi di Thailand atau Vietnam. Nah, ketika adanya inovasi dan daya saing tadi, maka ada akumulasi nih kemampuan untuk SDM dan juga teknologinya. Karena kan inovasi dan daya saing itu setidaknya gitu meningkatkan kita. Oh, karena ada inovasi jika ingin menciptakan sesuatu, berinovasi sesuatu, maka setidaknya nih gitu kan, kita harus tahu A, B, C, D, E, F, G itu misalkan, atau skill-skill yang perlu ya untuk berinovasi misalnya, ataupun membuat teknologi. Nah, ketika itu sudah dilakukan, maka sektor ekonomi kita, baik itu misalkan pertanian, industri, manufaktur dan lain, itu bisa lebih
terupgrade atau meningkat begitu karena kan kita sudah punya skills tadi. Kita punya skills bisa memproduksi barang-barang yang high grade atau canggih. Dengan memproduksi itu kita diupah, dibayarnya lebih mahal, ya kan? Produk yang kita hasilkan jadi lebih bagus, maka ada economic complexity atau kecanggihan ekonomi yang bisa kita dapatkan jadi meningkat. Lama-kelamaan permintaan terhadap produk kita juga meningkat, apalagi di tengah sekarang kita ngomongin green economy, ngomongin keberlanjutan gitu kan. Perusahaan-perusahaan itu udah melihat barang-barang yang didaur ulang misalnya atau barang-barang yang dihasilkan dari produk-produk limbah gitu kan. Ada apa dari waste manajemennya misalkan batu bata begitu dari limbah plastik apa yang digunakan untuk batu bata bahkan apa itu juga dibikinnya sama UMKM UMKM ini karena sempat saya mengikuti apa beberapa kali di Bappenas begitu di Kementerian Bappenas apa namanya salah satu foundernya begitu karena dari UMKM banget itu apa namanya mencobalah approach atau mendekati apa namanya para istilahnya supplier gini supplier untuk limbah ini kemudian oke saya ada ide untuk bikin batu bata dari sini caranya seperti ini dengan menggunakan teknologi ini misalnya nah mereka kan kerjasama nah ini artinya apa ya jadi yang UMKM ini jadi naik kelas kita dapat katakan kemudian yang ikut ataupun membersnya anggota UMKM ini jadi memiliki penghasilan lebih tinggi gitu kan. Tadi ada sedikit mute ya. Tadi ada demand-nya meningkat, kemudian akan juga meningkatkan ekonomi freedom kita semakin membaik juga, karena di sana juga ada better quality institution, artinya institusi yang semakin baik kualitasnya, karena kita ingin memproduksi barang-barang yang lebih canggih, orang-orang yang lebih berkualitas, sehingga nantinya dari sana maka pertumbuhan ekonomi yang akan kita cita-citakan akan apa tertuju begitu. Namun kan kalau di meme sebelah kanan ini kan tidak semudah itu Ferguson katanya kan. Jadi nggak segampang itu, nggak selinier itu apa kebijakan apa kebijakan daripada sebuah ekonomi dan juga eh, apa namanya ya ada beberapa bukan batasan ya dapat dikatakan hambatan atau tantangan ya. Misalnya tanpa kualitas institusi yang baik. Misalnya katakanlah eh, hanya memihak segelintir elit aja gitu kan hanya memihak segelintir orang gitu yang apa namanya entah yang kaya misalnya atau yang berpengaruh maka kan akan ada gap nih akan ada gap antara yang tadi apa yang mengikuti elit tersebut dan yang ditinggalkan. Kemungkinan besar yang ditinggalkan ya akan terjebak di apa namanya kemampuan yang rendah itu masihlah di sana tidak memiliki kemampuan apa ilmu mereka tidak berkembang dan segala macamnya maka low products atau produk-produk yang bernilai rendah lah yang akan muncul nantinya gitu sehingga akan menurunkan daripada economic complexity tadi atau kecanggihan ekonomi dalam membuat produk canggih tersebut di sana akan meningkatkan ketimpangan sehingga dari sisi ketimpangan yang meningkat itu juga akan menurunkan kebebasan ekonomi dan dari kebebasan ekonomi yang turun ternyata dapat meningkatkan kemiskinan begitu jadi flows-nya itu benar-benar sangat apa ya sangat harus hati-hati begitu ketika kita meningkatkan economic freedom atau kebebasan ekonomi itu ternyata institusi itu matters gitu. Institusi itu sangat penting ya, baik itu misalkan terkait dengan kepemimpinan yang lebih baik gitu. Kita memilih pemimpin yang karena mereka tuh care, peduli dan juga mereka memiliki apa rekam jejak yang bagus misalnya. Nah, itu memengaruhi daripada pertumbuhan ekonomi ataupun ekonomi secara keseluruhan. Kalau ini kan terkait kenapa kurang fokus tadi ya. Saya mencoba menggunakan yang disebut teori ya, ekonomi aglomerasi gitu kan. Jadi ya aktivitas ekonomi itu cenderung ada di kota gitu kan, karena lokasinya berdekatan dengan supplier atau perusahaan atau dengan pekerjaannya karena lebih efisien. Maka dari itu saya pribadi pun gitu yang dari desa gitu juga berusaha untuk mencari penghasilan lebih baik ya di kota karena di kota tuh misalkan Jakarta tuh ya merupakan salah satu bukan bukan salah satu eh, pusat perekonomian terbesar di Indonesia ya kan maka dari itu ada banyak banyak perusahaan ataupun organisasi yang apa yang dibuat atau dibangun untuk memenuhi permintaan daripada barang-barang atau jasa ya, oleh masyarakat itu kan. Tapi kan sebelum sebelum apa namanya sebelum kita mengembangkan kota kan dilihat juga ya potensi
desanya seperti apa dari desa ke kota misalkan kita bilangnya seperti itu. Potensi desanya seperti apa? Apakah dekat dengan sumber-sumber input untuk memproduksi barang atau jasa yang perusahaan ini butuhkan atau calon perusahaan ini butuhkan. Kemudian ada nggak logistiknya, baik itu jalannya, infrastruktur pendukungnya, internet misalnya ataupun segala macamnya gitu kan. Nah, itu juga sangat sangat dilihat begitu. Nah, ini juga yang sangat memengaruhi ya mengapa desa itu menjadi kurang fokus dalam kebijakan ekonomi makro karena ya semuanya sudah terdevelop di kota, sudah menuju ke sana begitu karena adanya ekonomi aglomerasi tadi ya, tapi tetap gitu kan. Yang kita inginkan adalah pertumbuhan yang inklusif. Tadi Mas Cici juga sudah sampaikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Maka dari itu walaupun sekarang growth-nya itu lebih tinggi misalkan di kota, tapi sudah berangsur pemerintah itu baik saat ini dan juga sebelumnya eh, ya melakukan pembangunan itu ya secara merata gitu, baik di desa misalnya ataupun di kelurahan ya agar semuanya ngangkat gitu, bukan cuma kotanya doang yang ngangkat pertumbuhan ekonomi, tapi juga desanya, baik itu melalui UMKM yang tadi, kemudian pariwisata, ada industri kreatif. Nah itu ada sumber-sumber ekonomi yang sangat potensial begitu, apalagi sumber energi terbarukan gitu kan yang saat ini juga menjadi salah satu prioritas di Astacita juga. Ini hanya sekedar melihatkan gitu, memperlihatkan bahwa kami kemarin sempat ada diskusi di Indonesian Forum seri 130 terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih. Ini juga demokrasi ekonomi desa ya. Jadi salah satu narasumber kami itu Bapak Koko Hanyono dari Kementerian Koperasi itu menjelaskan bagaimana nanti Koperasi Desa Merah Putih itu setidaknya gitu kan, apa yang saya tangkap setidaknya dapat mengurangi supply chain, rantai pasok lah intinya kan semuanya tuh masih ada tengkulak misalnya, ya, rantai pasoknya lebih panjang sehingga ketika rantai pasoknya panjang harus ke sini harus ke sini harus ke sini, si pengusaha ataupun suppliernya bayarnya lebih banyak gitu kan, lebih mahal. Nah ini dicoba dikurangi dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih ini gitu kan. Sekarang untuk capaiannya ya udah ada yang berbantahan hukum lebih dari 80.000, yang terintegrasi dengan aplikasi ataupun digitalisasi daripada SIM Kopdes itu 79.000 kan gitu. Kemudian ada yang udah ngebangun gerai atau titiknya gitu ada 32.000. Jadi ini adalah salah satu kebijakan yang eh, penting gitu kan. Selain untuk meningkatkan status sosial daripada masyarakatnya gitu kan, UMKM-nya bisa naik kelas gitu kan, produk-produk yang tadi Mas Cici sampaikan juga, oh ternyata jangan di pasar deh misalnya, kita bisa taruh di Koperasi Desa Merah Putih dengan mengajak. Nah itu potensi-potensi tersebut yang dapat kita katakan baiklah dari kebijakan ini begitu. Namun pertanyaannya adalah apakah ada warga yang menolak tadi? Ternyata ada kan gitu, ada yang menolak, ada yang resah juga gitu kan, mengungkapkan keresahannya gitu. Itu wajar gitu karena alokasi daripada dana yang tadi sudah dialokasikan begitu, misalkan 10.000 kita harus menggunakan untuk apa ternyata jadi 6.000. Mikir ulang nih apakah persentase daripada yang tadi sebelumnya itu kita tetapkan atau malah kita udah kita potong yang lain aja gitu. Artinya kan ada masyarakat yang tidak mendapatkan manfaat daripada kebijakan yang dipotong tersebut kan. Nah, ini adalah beberapa diskusi yang kami rangkum begitu. Dan banyak sekali kebijakan sekarang ya bersifat top down begitu ya, bukan bersifat bottom up atau melihat kebutuhan daripada masyarakat. Nah, ini juga menjadi apa namanya keresahan juga gitu bagi organisasi masyarakat sipil maupun para akademisi lainnya begitu. Kalau terkait dengan tantangannya begitu, jadi ada beberapa yang saya catat. Yang pertama ya institusi yang masih lemah, terutama korupsi. Kalau misalkan kasus korupsi itu ya kalau Kejagung kemarin bilang itu ada 535 kasus sepanjang 2025 di mana kepala desanya itu ya korupsi. Nah, ini kan juga memberikan keresahan bagi masyarakat juga. Kok Anda yang saya pilih atau saya percaya justru malah eh, meningkatkan ekonomi Anda sendiri ataupun keluarga terkait begitu. Ternyata kenapa enggak untuk saya ataupun untuk masyarakat di sekitarnya begitu kan. Kemudian terkait dengan produktivitas yang rendah juga di desa yang tadi saya juga sampaikan terkait dengan bagaimana eh, apa namanya
sektor yang masih tinggi itu ternyata masih terdapat di sektor pertanian. Padahal kita juga bisa mendorong sektor-sektor lainnya yang dapat menghasilkan produk-produk bernilai tambah tinggi. Kemudian tadi akses yang terbatas, misalnya itu terkait dengan apa namanya eh, infrastruktur juga, infrastruktur seperti jalan ataupun yang lain yang non fisik gitu ya. Saya menggunakan kata-katanya Mas Rinci. Akses tersebut juga masih apa belum terlalu didorong juga oleh pemerintah gitu ataupun di pemerintahan desa juga masih kurang. Kemudian ada informalitas pekerjaan tinggi, tadi juga data menyampaikan gitu kan masih banyak yang double job, bahkan dapat dikatakan ya apa mencari banyak pekerjaan dan juga apa menjadi menjadi pekerja yang banyak aja gitu aktivitasnya. Nanti misalkan paginya jadi ojek online, kemudian nanti menjadi pedagang apa ya demi demi apa namanya demi meningkatkan pendapatan daripada penduduk begitu karena apa tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan skills yang baik gitu atau pendidikan yang baik gitu ya sehingga kami harus bagaimana caranya agar dapurnya bisa ngebul kurang lebih kan seperti itu. Kemudian tadi ketergantungan pada bantuan pemerintah ya masih ada begitu yang masih tergantung. Padahal intinya kan kita ingin agar mandiri ya secara keseluruhan gitu, mampu sustain atau apa menopang ekonominya sendiri. Namun kembali lagi tantangannya ketika ada yang dipotong efisiensinya begitu, jadinya tanda kutip kalang kabut lah. Jadi berpikir keras gitu ya, berpikir ulang untuk bagaimana caranya untuk hidup kurang lebih seperti itu. Kemudian dari sisi peluang ada sektor ekonomi hijau ya baik ya kita nggak usah terlalu ngomongin benar-benar PLTA gitu yang paling besar misalnya ataupun pembangkit listrik tenaga angin gitu kan. Tenaga air ini ya paling banter kayak bagaimana memberikan edukasi atau pelatihan keterampilan yang tadi Mas Rizky sampaikan terkait dengan gimana sih caranya pasang solar solar panel untuk tenaga surya gitu misalnya. Nah, itu skill-skill tersebut yang sangat juga dibutuhkan secara makro begitu oleh pemerintah ya terkait dengan ekonomi hijau. Tadi juga ada digitalisasi, ada sektor ekonomi pariwisata yang belum berkembang, dengan penggunaan WA, penggunaan sosmed, ya membuat konten-konten menarik sehingga menarik sekarang generasi muda yang tadi Mas Niji sampaikan sampai gimana sih caranya bikin AI misalnya untuk apa? Kan ada banyak tuh ada generatif AI misalnya ataupun kayak chatbot dan segala macam itu sangat makin berkembang. Nah itu untapped digitalisasi itu bagi desa itu masih sangat tinggi. Dan juga nilai tambah tadi untuk ekonomi complexity ya, terkait dengan bagaimana kita meningkatkan SDM-nya kita dulu atau melalui kebebasan ekonominya dulu misalnya dan juga nilai modal sosial ya yang peluangnya yang tadi Mas juga sampaikan masih banyak gotong royong kalau di Bali itu disebutnya menyamu braille dan juga masih ada ya ngayah gitu kalau di Bali itu misalkan di kegiatan desa itu mereka ngayah tanpa dibayar. Ya udah apa dengan keringat ataupun gimana apa tapi tetap ya kayak pengen melakukan sesuatu yang berguna lah bagi desa dan juga kelurahan kurang lebih seperti itu. Mungkin itu saja dari saya ya. Kalau apa namanya teman-teman dapat melihat apa namanya postingan kami juga dan juga kajian-kajian kami di website kami di sini di www.theinstitute.com misalnya ataupun di Instagram, Facebook dan juga X atau dulu Twitter ya. Demikian terima kasih banyak. Oke, thank you Mas Putu. Ini tadi melengkapi ya. Ternyata at the end memang apa yang dirasakan Mas Rinci itu juga nggak cuma kejadian di tempat Mas Rinci aja, tapi kalau dilihat dari secara statistik dan data kan terjadi merata ya problemnya soal apa itu tadi ketimpangan, kemudian soal akses sumber daya, soal apa dukungan pemerintah terhadap inisiatif entrepreneurship dan lain-lain gitu. Mungkin teman-teman di sini yang sisa berapa biji nih, nggak apa-apa. Mungkin ada pertanyaan, kalau mau diskusi boleh banget langsung raise hand atau diketik kalau ada mungkin. Oke, kayak kalau gitu aku dulu deh nanya. Apa ya di desa ini kan lagi ada ini ya, pendidikan tinggi. Ini buat kalian berdua nih cerita. Jadi, sekarang yang aku lihat di beberapa daerah itu kan angka pendidikan makin tinggi ya, SMK, kuliah, dan sekolah vokasi atau whatever itu namanya. Dan
saat aku baca itu statistik yang mendukung dan aku berharap ini bisa apa ya, membangun desa ibaratnya ya. Kan dia bisa jadi apa ya, kepala segar gitu, manusia-manusia segar dengan pengetahuan, dengan kemampuan, dengan skill untuk membangun desanya. Tapi ternyata begitu lulus sampai desa itu nggak ada kerjaan dan akhirnya kalau nggak ke kota ya ke luar negeri gitu kan. Nah gitu, termasuk ke Jepang nih trennya, kayak ke Jepang dan Taiwan misalnya, dan di sana pun pada akhirnya mereka bekerja kasar gitu. Jadi kayak kemampuan-kemampuan yang mereka dapatkan di pendidikan ini akhirnya hilang gitu ya, tidak terpakai, dan desa juga kehilangan sumber daya, udah uangnya ngalir ke tempat kuliah, terus pas lulus malah ke luar negeri gitu kan, apa istilahnya ya? Brain drain ya bahasa kerennya. Nah, kira-kira apa sih Mas, ini kenapa sih kok terjadi ini gitu? Karena kan kita dulu diajarin mbah-mbah kita dulu kalau makin banyak yang sekolah nanti bisa makin maju gitu, dan kira-kira gimana memperbaikinya? Siapa dulu nih? Silakan Mas Renji dulu. Saya biar ini agak suara. Siap Bang Putu. Padahal tadi saya bertanya Bang Putu biar saya mikir dulu. Itu betul Kak Iman. Ini bukan hanya isu di desa kelurahan, gitu, ini isu nasional Mas, seperti itu ya. Kayak kemarin-kemarin kita dengar itu lulusan apa beasiswa LPDP yang nggak kembali itu kan juga eh, gimana ya kalau kita melihat secara personal memang kita memang harus menghargai pilihan mereka. Eh, mereka sudah mereka sudah berkorban ya, sudah mengeluarkan banyak sumber daya untuk mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya, kemudian tidak mendapatkan uh, hasil yang mereka harapkan di desa atau di kelurahan atau di negaranya, terus kemudian mereka memilih hal yang lain, itu pun juga tidak bisa disalahkan gitu. Tidak bisa disalahkan. Kita juga tidak bisa menuntut mereka agar memiliki jiwa sosial yang tinggi. Mungkin kalau mereka seperti Kak Iman, seperti Bang Putu, wah pastilah ini bisa jadi ini jagoannya desa kelurahan atau negara kita. Tapi kita juga tidak bisa menuntut mereka agar memiliki jiwa sosial seperti eh, kakak-kakak dan abang-abang ini. Nah, bagaimana agar menjembatani agar mereka istilahnya begini, agar mereka juga turut membangun desa atau kelurahan gitu ya. Mungkin kalau yang saya lihat itu memang karena saya jadi ingat tadi ketika Bang Putu bilang, mungkin akan yang saya sampaikan itu akan menjadi menara gading. Mungkin memang itu Bang, kalau saya pikir pendidikan-pendidikan yang mereka tempuh itu memang kurang kompatibel dengan wilayah di pedesaan atau di wilayah di perkotaan. Nah, semisal mungkin apabila ada program-program atau mungkin ada, sebenarnya kita ada ya sebenarnya program-program di kampus itu yang semacam KKN atau PKA di desa atau di kelurahan gitu ya. Bagaimana agar lulusan-lulusan ini itu dibekali ilmu yang juga untuk kompatibel gitu di desa atau di kelurahan, sehingga ketika mereka kembali ke desa kelurahan mereka ada bekal ini, ada juga ini mereka teori untuk mengembangkan atau beradaptasi gitu. Kan mereka ilmunya sudah bagus, sudah tinggi, tetapi ketika di desa kesulitan juga untuk mengaplikasikan. Nah, mungkin itulah missing dari mahasiswa-mahasiswa kita. Mungkin mungkin seperti itu kalau tanggapan saya Kak Iman, mungkin lebih di para mahasiswa ini diberikan bekal untuk teknik adaptasi gitu di segala medan. Bang Putu silahkan disempurnakan. Siap, terima kasih banyak Mas Renci. Saya setuju dengan yang Mas Renci sampaikan juga ya. Gini, kalau misalkan kenapa mereka keluar, ya kita nggak bisa menolak. Karena saya pun begitu pribadi gitu yang dari desa gitu kan. Ya apa berusaha untuk merantau ya untuk merubah hidup walaupun belum berubah-berubah ini sebenarnya gitu kan. Coba kembali lagi apa ingin lah berubah hidupnya begitu. Eh, apa namanya? Memang masih ada mismatch gitu ya, apa namanya keselarasan antara pendidikan kita sama kebutuhan juga. Bahkan itu juga udah disounding sama banyak sekali perusahaan gitu. Kok lulusan ini lebih banyak dibandingkan misalnya
dengan kebutuhan daripada industri misalnya, ataupun oke lah katakan kita mengerucut ke kebutuhan yang dibutuhkan oleh desa kelurahan. Saya kurang tahu gimana ya Mas Rinci ya, begitu terkait dengan apa yang dibutuhkan ya. Misalnya katakanlah di Kelurahan Kamulan dibutuhkan swasta, kemudian dibutuhkan apa orang-orang yang mengerti terkait dengan pertanian. Kan di pertanian ada juga banyak ya Mas Rinci ya. Terkait dengan misalnya pemupukan, terkait dengan botani, terkait dengan pertanahan dan segala macamnya. Nah, itu apa ya yang juga harus dorong oleh para kampus juga misalnya begitu. Jangan misalnya nih, jangan sampai PKH-nya ataupun KKN-nya ke daerah yang memang sudah sustain sekali, misalnya udah bisa sustain terkait dengan pertanian, sementara ada banyak daerah yang belum. Nah, itu juga harus setidaknya dibantu dan didorong oleh kampus begitu. Apakah KKN ini misalkan keluar Pulau Jawa kan gitu, karena semuanya apa ekonomi kan terkonsentrasi di Pulau Jawa. Apakah KKN ini misalnya di Pulau Sumatera, untuk melihat aja gitu kondisi di lapangan tuh ternyata memang apa nggak selaras gitu kan, apa antara kebutuhan yang di unit yang di bawah yang di desa kelurahan dengan yang Menara Gading tadi pendidikan yang ya apalah gitu misalnya gitu kan. Tapi apa namanya terkait dengan kebijakan pendidikan saya belum mengetahui lebih jauh begitu. Tapi yang saya lihat kan pemerintah itu sudah mulai melakukan pemerataan pendidikan ya. Entah itu dengan mendorong pembangunan infrastruktur dulu deh, infrastruktur penting seperti sekolah, kemudian menyekolahkan guru-gurunya misalnya untuk apa namanya setidaknya gitu memiliki prinsip yang sama. Oh, misalnya kita punya mahasiswa ataupun masyarakat desa yang seperti ini kondisinya. Mohon maaf misalnya gitu kan, disabilitas atau difabel. Tata pendekatannya itu harus seperti ini loh, bukan pendekatan dengan masyarakat yang apa yang tidak difabel misalnya. Nah, itu dari prinsip-prinsip itu kan kita juga kayak apa bisalah gitu mendorong nanti ke depannya bagaimana apa agar pendidikan di desa itu justru lebih baik kan. Karena kita inginnya seperti itu ya, inklusif, bermakna. Nah, itu juga sudah mulai dilakukan oleh pemerintah. Eh, infrastruktur penting itu. Tapi kembali lagi kalau kita udah ngomongin itu ada dilema kesejahteraan juga. Bahkan kemarin itu kami baru diskusi terkait dengan gaji pokok upah guru dan dosen. Itu sangat sangat rendah gitu, dan nggak sejahtera jadinya guru atau dosen itu. Kan kita kembali lagi teori ekonomi, kalau nggak ada insentif, gimana kita mau bergerak, mau berinovasi, mau apa? Kan katanya di teori itu people respond to incentive ya, apa namanya orang-orang itu merespon insentif ya. Misalnya gitu, yang tadi Mas Tinci juga sampaikan, nggak semuanya punya keinginan apa istilahnya ya pro bono ya gitu kan Mas Tinci ya, kan semuanya pengen apa dibayar karena saya ini. Nah ini ya apa ya menjadi problem juga kalau misalnya insentif ini tidak tidak apa ya tidak didorong dulu lebih dahulu bagaimana apa kesejahteraan daripada guru dosen misalnya yang notabene ini sangat-sangat penting ya bagi pengembangan sumber daya manusia untuk di desa misalnya begitu. Kan juga banyak tuh ada problem juga misalnya guru-gurunya tidak mau dimutasi, guru atau dosen tidak mau dimutasi ke wilayah-wilayah terpencil misalnya karena infrastrukturnya belum ada misalnya. Bahkan misalnya kayak Indomaret gitu nggak ada, jadi kan susah. Kita patokannya jadi ngelihat Indomaret, Alfamart ya karena udah seperti itu apa namanya apa melihat ekonominya, ekonomi suatu wilayah gitu kan. Nah, ini yang juga gimana sih caranya pemerintah pusat itu dengan kebijakan top down-nya lah anggaplah saat ini ya untuk meningkatkan pembangunan pemerataan infrastruktur penting itu dulu gitu ya sebelum apa namanya mengembangkan desa tadi yang saya tadi sebut aglomerasi ekonomi itu gitu kurang lebihnya seperti itu dari saya. Oke, menarik ya. Iya betul sih, memang pada akhirnya kita nggak bisa ya melarang melarang orang, karena aku juga ngerantau juga padahal udah ditawarin kerjaan di kampung. Tapi ya gimana ya, tapi kalau ini nggak diperbaiki nantinya juga lama-kelamaan habis juga orang-orangnya. Sumber daya di kampungnya sisa yang nggak bisa, ya sorry itu saya mungkin yang less capable segala macem gitu. Nah, ini nyambung juga nih sama pertanyaan di Atiyah di kolom chat soal kalau kita ngomongin tadi soal pemerataan pendidikan, pemerataan pembangunan, bagaimana sih desain kelembagaan tata kelola desa yang ideal gitu supaya desa itu nggak cuma jadi objek pembangunan, tapi
jadi subjek gitu dalam menentukan ekonomi dan pembangunannya gitu. Karena kan selama ini misal ada pembangunan kan kalau desa itu selalu kayak ini ya, apa ya bahasa Indonesia kayak dikasih oh ini jalannya rusak dikasihnya bangun jalan, bangun jembatan, bangun apa itu kalau di tempatku tuh suka bangun ruko, suka bangun pasar gitu. Tapi ternyata warganya nggak butuh, akhirnya rukonya jamuran ke tanaman rumput, nggak ada yang jualan, wong bisa jualan di depan rumah sendiri ngapain jualan di ruko gitu misalnya kan, proyek kabupaten, proyek provinsi ternyata gitu. Mungkin ada tanggapan dari siapa dulu nih? Eh, Mungkin izin Mas Ninci apa namanya memberikan tanggapan pertama gitu. Ingin menanggapi juga ya yang sebelumnya ya. Jadi saya jadi kepikiran ini sih kayak apa namanya ketika apa masyarakat atau orang-orang desa itu ke kota gitu kan. Kemudian beberapa tahun kemudian saya kembali ke Bali gitu. Saya ngelihat kok yang ngebangun Bali ini ya mohon maaf bukan orang Bali gitu ya misalnya gitu kan. Jadi dari luar tuh yang bangun. Jadi ada kayak rasa kenapa ya begini, kemana orang-orang yang lain apa tuh kan orang-orang Balinya begitu. Oh ternyata ketika saya mungkin analisis begitu, ya karena mereka keluar semua untuk mencari penghidupan yang lebih layak, ya ketika ada kesempatan bagi yang lain misalnya gitu, entah ya dari luar untuk membangun Bali, ya mereka yang jadi yang membangun begitu kan. Cuma kembali lagi ya akan ada rasa malu, akan ada rasa kenapa jadi seperti ini kan, jadinya jatuhnya seperti itu. Nah mungkin eh, kita itu ya sebagai yang dapat dikatakan peduli mungkin ya oke lah kembali lagi ataupun dengan ya insentif yang tadi diperbaiki gitu ya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia gitu kurang lebihnya. Kemudian terkait dengan desain kelembagaan yang ideal agar desa tidak menjadi objek subjek aktif gitu dalam menentukan ekonomi mereka sendiri. Ini kalau saya boleh menggunakan pendekatannya Mas Rinci tadi begitu yang terkait dengan partisipasi bermakna ya. Jadi gini kan ada beberapa eh, apa ya elemen misalnya kalau misalkan kita apa mendiskusikan atau membuat sebuah kebijakan ya. Misalnya dari sisi diskusinya, dari sisi apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, yang diharapkan, kenapa mereka butuh ini dan segala macamnya itu kan dari pemerintah desa kelurahan itu kan sudah di apa gaungkan juga ke atas misalnya dari ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten, dari kabupaten ke provinsi dan dari provinsi ke pusat. Ini juga harus selaras, dapat diselaraskan dan dari atas itu juga mau ngedengerin sebenarnya. Itu aja sih intinya untuk desain kelembagaannya. Karena kalau misalkan kita patokan apa istilahnya ya dalam bahasa Inggris tuh kan no one size fits all ya, nggak ada yang semuanya pas gitu. Karena ketika pemerintah pusat tuh matokinnya pas gitu, oke semuanya kami ratakan dengan pendekatan kebijakan A. Padahal desa desa C misalnya itu membutuhkan kebijakan D ataupun yang E, F, G. Nah, ini yang juga harus dipertimbangkan sebenarnya bukan dari sisi desain kelembagaan ya, tapi approach-nya si pemerintah pusat gitu kan, pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah misalnya, pemerintah daerah provinsi untuk melakukan hal tersebut. Mungkin mungkin dapat dikatakan tidak bukannya berani untuk melanggar perintah gitu, bukan seperti itu maksud saya. Cuma ketika ada arahan seperti itu dan kan dari arahan kebijakan itu kan pasti juga ada eh, apa analisis keuntungan kerugiannya, siapa yang terdampak, yang paling terdampak, siapa yang tidak paling terdampak, berapa biaya ekonominya misalnya atau biaya sosialnya itu juga harus disosialisasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan juga pemerintah daerah provinsi kalau misalkan oh, ternyata bukan seperti itu Bapak Ibu. Kebutuhan daripada unit di desa atau kelurahan kami atau kabupaten kami ya di sounding gitu. Kalaupun belum bisa, bukan belum bisa ya. Kalaupun nanti belum ditindaklanjuti begitu, nah itu berarti kan permasalahan apa ya? Apakah itu permasalahan struktural atau sistem begitu kan itu kembali lagi ke atasannya yang paling atas tuh bagaimana dari sisi instruksi apa kebijakan dan juga implementasi kebijakannya gitu karena yang bisa dilakukan yang di bawah yang mengikuti yang atas yang tadi Mas Iji sampaikan kan bagaimana oh tapi kadang-kadang merasa juga ini kurang pas atau gimana kok kita nggak dilibatkan ya karena banyak sekali tuh di YouTube kok kita nggak dilibatin pada seperti ini kebijakannya padahal yang terdampak kita loh nah ini ya pendekatan yang berpartisipasi bermakna itu sih yang paling harus didorong apa
jadi mindset mindset atau framework yang tadi Mas Inci juga sampaikan itu perlu diubah bersama begitu. Jadi nggak ngelihat semuanya sama, ternyata ini ya apalagi Indonesia ini sangat heterogen begitu, bukan homogen kan. Udah beda pulau di desa aja udah satu desa pun masih beda juga gitu. Kayak nggak mungkin sama gitu apa strukturnya ataupun kebutuhannya. Nah, itu sangat-sangat pendekatannya sangat-sangat ekonomi mikro, sangat apa ke bawah banget gitu. Itu melibatkan banyak kementerian lembaga, kementerian apa, Kemendagri misalnya, kemudian ada dari Bappenas, ada dari Kementerian Keuangan juga. Bahkan kalau misalnya melihat kebutuhan terkait dengan lingkungan ataupun energi, ada SDM, ada KLHK, ada kehutanan juga di sana, ada hutan adat juga di sana. Karena kita sangat heterogen ya, jangan sampai pendekatan kebijakannya homogen itu sih. Jadi pelibatan partisipasi bermakna itu yang perlu didorong dari saya. Oke, mantap. Kalau Mas Rinci gimana Mas pengalamannya Mas soal pembangunan yang cuma di setor-setor gitu ngatasinnya gimana? Apalagi kelurahan kan lebih komando tuh kan beda sama desa. Betul banget Kak Iman. Dan yang disampaikan Bang Putu ini aku 100% setuju Bang. Kondisinya memang seperti itu. Saya 100% setuju. Nah, kalau boleh melengkapi dan kalau semisal ya kalau kita sudah sebenarnya di tingkat kelurahan atau tingkat desa sudah kita memberikan eh, fasilitasi sebaik mungkin, terus kemudian naik ke atas ke kecamatan, ke kabupaten kota, ke provinsi, ke pusat, ke kementerian, terus turunnya menjadi kok nggak sama dengan yang diaspirasikan, itu sudah makanan sehari-hari memang. Dan itu di luar kendali kita. Memang di luar kendali kita. Banyak sekali faktor-faktor politik dan lain sebagainya yang mempengaruhi kebijakan dari pusat. Nah, uh, boleh saya mengingat, mungkin teman-teman, mungkin Kak Atiyah ini apa namanya pernah mendengar itu ya, kita itu selalu punya lingkar kendali dan lingkar pengaruh ya. Itu apa saya agak lupa apa di filosofinya Stoicism atau yang lain. Jadi lakukan apa yang sebatas dapat kita kendalikan atau pengaruhi. Nah, apa-apa yang sampai yang ke pusat eh, itu di luar kendali atau pengaruh kita. Apabila dengan catatan nih ya, Atia dan teman-teman, dengan catatan apabila kita berdiri sendiri. Nah, seperti ini nyambung juga dengan yang saya sampaikan tadi tentang paradigma. Ada paradigma konservatif, paradigma naif, dan paradigma kritis. Nah, apabila kita secara individu, lingkar kendali kita itu hanya sebatas pada eh, mindset kita, pada pengembangan skill kita, lingkar kendali kita hanya itu jika kita secara individu. Nah, bagaimana kita melebarkan lingkar itu adalah salah satunya melalui dengan kita berkelompok seperti yang dilakukan oleh Kak Iman dan Bang Putu ini. Jadi dengan berkelompok, dengan membentuk organisasi masyarakat, POKMAS, itu lingkar kendali kita, lingkar pengaruh kita akan semakin luas, akan semakin kuat daya ini apa namanya daya tawar kita untuk menjadi subjek ekonomi. Kalau melihat secara kelembagaan, saya pikir kok kelembagaan secara teori itu sudah cukup menampung aspirasi ya mungkin sudah cukup menampung aspirasi masyarakat sebagai subjek ekonomi. Contohnya di desa itu ada BPD. BPD itu adalah istilahnya legislasinya di desa. Ada lembaga legislatifnya juga nih ternyata di BPD. Secara kelembagaan itu ada dan berfungsi untuk menampung yang seperti ini agar masyarakat ini menjadi subjek juga lembaga itu. Terus kemudian ada POKMAS. POKMAS adalah mitra dari desa atau kelurahan dalam pembangunan. Jadi setiap pembangunan fisik atau pembangunan non fisik itu eh, bisa dimulai dari usulan dari POKMAS. Nah, itu yang dipertimbangkan di dalam musrenbang atau musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Sebenarnya secara kelembagaan itu sudah mengakomodasi masyarakat untuk menjadi sebagai subjek ekonomi. Nah, ya akan tetapi itu tadi sudah di luar kendali kita ya, Bang Putu dan Kak Iman. Kalau ternyata lembaga itu difungsikan tidak sebagaimana mestinya, terus kemudian tidak ada
tidak ada itu tadi yang saya sampaikan apa namanya gairah untuk apa namanya untuk menjadikan kelembagaan ini sebagaimana dia seharusnya. Yang terjadi ya seperti ini gitu. Jadi kalau saya lihat secara kelembagaan kita sudah cukup mengakomodir ya Mbak Atiyah. Tetapi untuk apa namanya untuk meluaskan kendali kita untuk menjadi subjek ekonomi, Mbak Atiyah dan teman-teman bisa membentuk kelompok-kelompok itu tadi, kelompok-kelompok di Pokmas atau di organisasi masyarakat. Itu tips praktisnya saya ya. Kalau saya pun di kelurahan untuk pembangunan kita selalu melibatkan Pokmas sebagai penyelenggara swakelolanya gitu. Jadi pelaksana dari program-program itu kita pasti ke Pokmas, tidak bisa ini sendiri. Nah, mungkin kalau ada Mbak Atiyah dan teman-teman yang lain yang memiliki pemikiran-pemikiran progresif ada di sana, ada di Pokmas itu, ada di ormas yang kita gandeng, saya pikir itu akan sangat mendorong partisipasi masyarakat untuk menjadi subjek ekonomi. Dan saya suka sekali ini semangatnya Mbak Atiyah. Mungkin itu Kak Iman, izin Bang Putu. Oke, menarik nih. Oke, nggak kerasa udah hampir jam 9 kita ngobrol. Tadi Mas Putu katanya ada yang mau ditambahin dikit kelewat. Oh ya tadi maksudnya terkait dengan pendidikan tadi itu. Jadi apa melihat jadinya ketika semuanya berpindah ke desa, berpindah ke kota gitu kan, karena ingin penghasilan lebih baik karena desanya belum berkembang. Jadinya mengembangkan wilayah kita itu bukan kita sendiri gitu, bukan orang-orang kita gitu jadinya. Itu sangat disayangkan. Padahal apa ya kita ibaratnya kita lahir di sana, kita makan dari sana gitu kan, ataupun menghirup udaranya gitu kan dari sana gitu. Cuma kenapa jadinya kita nggak berkontribusi untuk meningkatkan pembangunan di wilayah kita sendiri? Kenapa orang lain justru yang lebih terlibat begitu? Maka dari itu yang saya ingin sarankan ya tadi infrastruktur ataupun insentifnya aja dulu deh gitu. Setidaknya untuk membuat apa namanya masyarakat yang peduli itu ngeh gitu. Jangan sampai saya udah capek-capek kerja misalnya gitu. Jangan sampai ada pemikiran saya udah capek-capek kerja, capek-capek mengabdi, justru tidak apa ya, yang nggak ada hasilnya aja gitu. Jadi di pikiran jeleknya itu udah orang lain aja yang apa lebih bagus dah, ataupun yang ngembangin udah bodo amat. Jadi kan seperti itu kan. Kita nggak ingin seperti itu gitu kan. Itu sih yang tadi ingin saya sampaikan tambahannya. Menarik. Mas Putu, Mas Vinci, kita udah 2 jam ya kurang lebih ngobrol banyak hal. Terima kasih. Kayaknya nggak perlu diringkas karena udah cukup jelas ya poinnya bahwa pembangunan desa itu nggak bisa dilakukan sendiri tadi key poinnya dari Mas Putu. Karena kalau sendirian juga capek dan apapun yang terjadi kan ini sistemik ya. Jadi kita perlu perbaiki secara sistem gitu. Dan Mas Rinci tadi benar juga nambahin soal apa ya mencegah brain drain itu tidak bisa disalahkan kepada individunya gitu kalau mereka memilih bekerja di luar negeri karena mereka keluar uang, mereka keluar apa ya keringat. Jadi ya itu hak mereka untuk bekerja di mana dan tanggung jawabnya berarti ada di pemerintahan gitu untuk menyiapkan bagaimana agar desa itu layak ya untuk bekerja nantinya gitu, bisa menghidupi masyarakatnya sehingga nggak perlu kerja jauh-jauh ke kota, perlu kerja jauh-jauh ke luar negeri. Mungkin itu highlight penutupnya. Kita mungkin untuk yang bisa on cam boleh banget kita ada foto terakhir kali ya. Tapi kalau nggak ada yang on cam ya udah 3 ini. Oke, aku tunggu nih. Nggak ada ya yang bisa, nggak apa-apa. Ya udah. Oh ada Mbak Tutut. Oke, oke ya udah kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih banyak teman-teman, Mas Rinci, Mas Putu, dan Mbak Tutut, dan kawan-kawan lain yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga ini nggak jadi pertemuan kita yang terakhir. Kedepannya kita bisa banyak diskusi, termasuk harapannya nanti riset-riset di Indonesian Institute bisa jadi apa ya bacaan, bisa jadi bekal buat teman-teman di kelurahan, di desa, di akar rumput, dan juga sebaliknya teman-teman di desa bisa jadi inspirasi, bisa jadi sumber penelitian, bisa jadi sumber apa ya kebijakan